Tanpa rasa takut, Denny Siregar tantang Novel Bamukmin di atas ring. Berani gak, Pel? Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar menantang Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin berkelahi atau duel di atas ring. Bahkan Denny Siregar akan menyiapkan ringnya. Hal itu disampaikan oleh Denny Siregar melalui cuitan Twitter pribadinya pada Rabu 13 April 2022. Kalau sama yang ini, mau juga kalau duel di ring, ntar gua siapin ringnya, cuit Denny Siregar. Gimana? Kalau setuju silahkan RT atau retweet ya. Lanjutnya, dalam postingan itu Denny Siregar menyertakan salah satu tangkapan layar gambar yang membuat narasi dan foto Novel Bamukmin dengan judul Novel Bamukmin bantah pelaku pengeroyokan Ade Armando itu kadrun. Cuitan Denny Siregar tersebut mendadak dibanjiri respon para warganet dengan 204 komentar dan 529 retweet serta disukai 800. Sebelumnya, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menilai peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando adalah buntut dari kelakuannya yang kerap menyudutkan Islam. Dia berharap semua pihak, terutama penista agama, mengambil pelajaran dari kejadian ini. Pelajaran buat mereka yang hina Islam. Kalau memang para terduga penista agama Islam merasa kebal hukum, silakan datang kepada masa aksi demo, kata Novel Bamukmin. Dia juga menyebut beberapa nama lain seperti Denny Siregar, Abu Janda, hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dia meminta orang-orang tersebut bersiap mengalami hal serupa. Ditunggu ya, Denny Siregar, Abu Janda, dan Menteri Agama Gus Yakut siap-siap nyusul, katanya. Siapapun yang waras dan punya logika pasti sudah paham kalau pernyataan seperti ini sangat keterlaluan. Bukankah ini termasuk ancaman halus dan bisa dilaporkan balik? Semua orang juga yakin kalau Novel Bamukmin sangat senang dengan apa yang dialami oleh Ade Armando. Bahkan bisa jadi dia berharap orang lain yang dia benci mendapatkan balasan yang sama. Sekedar merefresh pikiran pembaca, Novel Bamukmin pernah masuk penjara. Dia dan satu orang lainnya, saya tidak ingat namanya, pernah jadi terdakwa yang berperan sebagai koordinator demo tolak Ahok yang berujung ricuh. Dia divonis 7 bulan penjara. Dia terbukti bersalah dengan menghasut massa dan demo untuk maju 3 langkah dan akhirnya bentrok dengan polisi yang berjaga di depan gedung DPRD DKI. Orang ini punya pemikiran yang parah. Siapapun yang tidak disukai pasti akan dibenci setengah mati. Bahkan dia provokasi dan menghasut orang lain untuk dibuat onar. Di otaknya seperti halnya otak kelompok sebelah, hanya ada kebencian yang ugal-ugalan. Dengan tabiat seperti ini wajar kalau pemikiran Novel itu kotor dan penuh kedengkian. Jadi tidak heran kalau dia memberi peringatan pada nama-nama di atas. Dia bahkan mungkin berharap semua yang dia benci mendapatkan balasan yang setimpal seperti yang dialami oleh Ade Armando. Tak terbayang kalau Novel begitu tidak tahu malu hingga pede mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Tidak terbayang apa yang akan dilakukan jika itu terjadi. Hati dengki seperti itu pun bisa dia pamerkan dengan bangganya. Dari raut wajahnya saja sudah kelihatan seperti apa sifat dan isi hatinya. Membenci orang lain setengah mati dengan alasan kesalahan versi dirinya sendiri. Padahal dirinya lebih bobrok dan punya segudang perilaku yang menjijikan. Saya pernah berkata kalau kelompok seperti ini hanya secuil yang terlihat di lapangan. Aslinya jumlahnya jauh lebih mengerikan. Kalau mereka diberi angin pasti akan muncul dari sarangnya. Kekerasan adalah pelampiasan emosi mereka. Lihat saja FPI dan kelompok barbar di demo kemarin serta pengeroyok Ade Armando. Apa persamaan yang bisa kalian lihat? Sama-sama barbar, sama-sama suka melakukan kekerasan sambil meneriakkan kalimat agama. Sifat barbar keluar total. Jadi, apa salahnya kalau mereka disebut radikal? Mereka tidak terima tapi membantah lewat kekerasan. Mereka ini harusnya diberantas, bukan dipelihara apalagi dibiarkan. Ade Armando disiksa dan dikeroyok hingga babak belur. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan bagi kelompok sebelah. Mereka girang bukan kepalang. Setelah sekian lama memendam rasa kesal dan dendam akibat narasi dan opini dari Ade Armando, penganiayaan tersebut adalah pemuas dahaga mereka. Kalau kadrun yang girang kita mesti bisa memaklumi. Tapi parahnya ada banyak orang bermuka dua yang benar-benar membuka topeng aslinya. Bahkan tidak sedikit yang menuliskan komentar yang sangat mengerikan, yang memperlihatkan sikap barbar dan tidak punya adab dalam diri mereka. Tokoh-tokoh yang lumayan dikenal malah membuat komentar tendensius dan tidak mendidik. Kita masih terus memetakan siapa saja yang membuat postingan provokatif terkait apa yang menimpa Ade Armando. Ini adalah bukti kalau radikalisme bisa mengubah seseorang menjadi seperti iblis. Siapapun yang berbeda dengan mereka akan dianggap sebagai musuh yang harus dibasmi. Kata-kata menghabisi, bakar, halal darahnya pasti sering kita dengar di komentar-komentar di media sosial.
betapa mengerikannya mereka menyikapi orang yang berbeda. Di otak mereka tertanam racun berbahaya yang bisa menjalar sewaktu-waktu. Bagaimana menurut Anda? Ketika darah Ade Armando dianggap halal oleh Kadrun, ditulis oleh Papa Dimas dari Sewar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Aksi demo 114 kemarin masih menyisakan cerita, terutama tentang pengeroyokan yang dilakukan oleh segerombol iblis berbaju manusia terhadap dosen dan pegiat media sosial Ade Armando. Iya, kejadian pengeroyokan ini begitu viral dan mencuat di lini masa media sosial, bahkan pemberitaan di media televisi dan media mainstream. Bahkan beritanya menenggelamkan aksi demo itu sendiri, yang memang dari awal sudah diduga akan disusupi oleh gerombolan kadrun pengasong agama. Yang tujuannya hanya satu, melengsarkan Jokowi. Kepedean banget. Sementara itu pihak MUI prihatin dan mengutuk kejadian itu. Alhamdulillah, statement MUI kali ini benar, namun bukan keluar dari wakil ketuanya, si Engkong Anwar Abbas. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrurun Niam prihatin dengan pengeroyokan Ade Armando dalam demo 11 April di depan gedung DPR. Dia juga menyayangkan kegiatan penyampaian aspirasi mahasiswa dinodai dengan tindak anarkis terhadap Ade Armando. Kita prihatin atas insiden tersebut, semoga lekas sembuh. Kegiatan penyampaian pendapat mahasiswa sebagai kekuatan kontrol harus dijaga kemurniannya. Jangan ternoda oleh tindak anarki, kata Asrurun kepada wartawan Senin 11 April 2022 dikutip dari detik.com. Sejumlah massa mengeroyok Ade Armando mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di video lainnya, ada yang bersorak kalau darah Ade Armando halal untuk dilakukan kekerasan. Asrorun tidak setuju dengan tindakan tersebut. Dia mengatakan tindakan menegakkan kebenaran, amar makruf harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak anarkis, apalagi mencelakakan orang. Dalam Islam, amar makruf itu harus dilakukan dengan cara-cara yang makruf, tidak boleh anarkis. Apalagi mengancam jiwa, ucapnya. Dia meminta semua pihak untuk menahan diri dari caci maki dan sikap saling tuduh. Semuanya harus menahan diri dari caci maki dan saling umat saling tuduh, kata Asrorun. Tindakan pengeroyokan ini memang keterlaluan. Mereka menuduh Ade Armando sebagai bazar penguasa dan penista agama, sehingga halal darahnya bagi penegakan amar makruf nahi mungkar. Meneriakan lafaz tahlil sambil menginjak-injak beliau sembari memeloroti celananya. Yang mereka lakukan itu nyamar makruf nyambi mungkar. Tindakan pembenaran terhadap kekerasan atas nama agama yang selama ini sering mereka lakukan. Aksi sweeping kepada tempat hiburan malam dan warung makan saat bulan Ramadan, persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah, dan masih banyak lagi aksi-aksi persekusi lainnya yang mereka lakukan sambil teriak bawa-bawa nama Tuhan. Terbaru aksi mereka menjaga baliho di Madura sambil teriak takbir dan bawa celurit, koplak. Kelakuan mereka ini sesungguhnya yang menista agama. Kelakuan mereka ini sebetulnya yang memiliki muatan politis untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Dibalut dengan topeng agama, ditambah dengan kekerasan dan tindak anarkis. Itu kan yang dilakukan para pengacau. Sementara itu hingga kemarin kondisi Ade Armando dikabarkan masih memprihatinkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Ade Armando kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan, kata Fadil Imran dalam konferensi pers di gedung DPR RI Senin 11 April 2022 dikutip dari detik.com. Kapolda menyebut Ade Armando terluka di bagian kepala. Ade Armando sudah mendapatkan pertolongan dari dokter rumah sakit. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim dokter PMJ sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapat pertolongan tim dokter rumah sakit, katanya. Fadil memastikan pelaku penganiayaan terhadap dosen sekaligus pegiat media sosial Ade Armando bukanlah mahasiswa. Ade Armando mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut. Namun setelah diterima dan mahasiswa kembali, ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando, katanya. Pak Kapolda yang terhormat, bukti kuat berupa rekaman video dan puluhan orang saksi yang menyaksikan langsung kejadian itu bisa dijadikan penguat dalam penyelidikan kasus ini. Saya berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas dan menindak pelaku ketidakbiadaban ini. Yang lebih penting lagi mengusut dalang dibalik kejadian ini. Karena kehadiran Ade Armando di sana menunjukkan satu barisan dengan mahasiswa menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Mari kita sama-sama doakan untuk kesembuhan Ade Armando supaya lekas pulih dan kembali menyuarakan kebenaran. Kami tidak takut. Begitulah Kora-Kora. Bagaimana menurut Anda?